Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Metodologi Penelitian dan juga Research dengan saya Intan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang basic penelitian atau metodologi penelitian. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu adalah serangkaian teknik dan ilmu yang digunakan untuk meneliti fenomena, untuk memperoleh pengetahuan baru atau teori baru, ataupun untuk mengoreksi pengetahuan yang sudah tidak berlaku ya, atau pengetahuan sebelumnya yang mungkin terjadi kesalahan atau sudah terdapat eee, pembaharuan di sini. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti mata kuliah ini ya, pertama itu harus punya curiosity, karena kalau kita tidak ada rasa keingintahuan, ya bagaimana kita akan melakukan suatu penelitian, karena itu suatu awal dari, pengetahuan ya di sini. Saya jelaskan secara singkat ya, tentang pengetahuan, kemudian ilmu, landasan ilmu, dan cara memperolehnya. Mungkin juga sudah, banyak ya yang sering menggunakan kata pengetahuan, tapi apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Pengetahuan itu adalah apa yang diketahui oleh manusia, ya. Tapi di sini, untuk mendapatkannya seringkali tidak secara sistematis, tidak ada, cara yang baku, ya. Di sini bisa fakta, informasi, dan lain sebagainya. Umumnya, pengetahuan itu untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya what. Kemudian ada lagi ilmu. Nah, bedanya di sini, kalau ilmu adalah pengetahuan yang terurai secara sistematis dan memiliki metode bersifat universal di sini. Jadi, sistematis di sini artinya eh, ada tujuannya, kemudian jelas cara mengkajinya, metodenya juga jelas di sini. Apakah, diuji menggunakan, eksperimen atau, menggunakan random sampling, purposive sampling, dan lain sebagainya. Kemudian di sini sifatnya universal, jadi berlaku dimanapun berada tanpa dipengaruhi oleh agama, kemudian ras, dan lain sebagainya. Didukung oleh bukti dan pengujian, jadi ada cara mendapatkannya yang bisa nanti diulangi lagi atau repeatable di sini. Nah, umumnya untuk menjawab pertanyaan why atau how. Nanti saya jelaskan lagi mengenai jenis-jenis penelitian di belakang. Untuk landasan ilmu itu adalah ada yang pertama landasan ontologi ya. Jadi di sini objek yang dikaji itu harus jelas. Contohnya apa? Jika saya ingin melakukan penelitian mengenai contohnya apa ya? Tingkat kejadian diabetes mellitus pada lansia yang tidak aktif melakukan olahraga. Nah, berarti di sini jelas objek yang ingin saya kaji adalah diabetes mellitus penyakitnya, sedangkan subjeknya di sini adalah, lansia yang tidak, aktif berolahraga. Selanjutnya adalah landasan epistemologisnya, bagaimana cara mengkajinya ya. Cara mengkajinya misalkan dengan melakukan penelitian, di laboratorium, atau dengan cara, wawancara, atau dengan cara, membagikan kuesioner. Nah, itu bisa. Kemudian ada landasan aksiologi. Artinya di sini semua, penelitian itu atau ilmu itu harus bermanfaat ya. Jadi teman-teman kalau melakukan penelitian nanti, pertimbangkan juga ya, apakah ini bermanfaat atau tidak. Nah, bermanfaat itu juga tidak harus bisa langsung memecahkan masalah, tapi bisa menjadi landasan dasar untuk penelitian selanjutnya. Itu juga sudah sangat bermanfaat.
Kalau cara memperoleh pengetahuan dan ilmu itu seperti apa? Yang pertama ada non-ilmiah dan ada juga yang ilmiah. Ini yang nanti kita pelajari ya. Karena kita di perkuliahan, berarti nanti jelas untuk langkah-langkahnya. Ini saya jelaskan dulu. Untuk non-ilmiah, mungkin bisa melalui trial dan error. Contohnya apa? Contohnya di sini, kalau teman-teman ingin masak soto ayam, ya, kemudian untuk bisa jadi enak itu gimana caranya? Oh, mungkin ditambahkan penyedap, atau mungkin ditambahkan garam, atau kaldunya seperti apa. Kemudian dicicipi, oh ternyata kurang pedas, kita tambahkan lada, sampai nanti menemukan hasil yang teman-teman inginkan. Tapi kan tidak ada patokannya. Di sini disebut dengan trial dan error. Bisa melalui kebetulan atau melalui pengalaman pribadi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, kalau teman-teman memiliki apa ya, hobi memancing misalkan. Oh, ternyata menurut pengalaman saya, kalau memancingnya itu di tempat atau di pinggiran sungai yang lebih tenang, umumnya lebih potensial untuk mendapatkan ikan. Nah, itu tapi kan tidak bisa kita bandingkan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Nah, ini contoh pengalaman pribadi. Jadi tidak valid gitu. Bisa melalui intuitif, bisa melalui pendapat, ya, bisa melalui kebenaran melalui wahyu. Nah, ini contohnya Al-Quran atau kitab suci agama lain, yaitu bisa Alkitab. Nah, di situ memang dijelaskan mengenai teori atau suatu kebenaran ya, tapi mungkin beberapa di antaranya sudah mulai dikembangkan ya, kemudian memang setelah dilakukan penelitian secara ilmiah, ternyata memang benar seperti itu adanya. Ini adalah contoh-contoh cara mendapatkan pengetahuan secara non-ilmiah. Nah, yang kita lakukan di sini harus secara ilmiah. Kalau mungkin D3 melalui tugas akhir atau D3, D4 untuk S1 melalui skripsi, S2 melalui tesis, dan selanjutnya. Semoga di sini jelas ya. Untuk penelitian ilmiah, terbagi menjadi penelitian kualitatif, dan kuantitatif. Nanti saya jelaskan ada studi deskriptif, analitik, observasi, dan eksperimental. Nah, langkah-langkahnya untuk melakukan penelitian secara ilmiah itu seperti apa? Pertama, tadi teman-teman harus ada curiosity atau keingintahuannya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman rumuskan masalahnya atau tujuannya apa melakukan penelitian. Contohnya, saya ingin melakukan penelitian mengenai kecacingan ya yang diakibatkan oleh kebiasaan mengonsumsi lalapan atau sayuran yang tidak dicuci sebelumnya. Nah, itu masalah saya. Berarti judulnya mungkin tentang kecacingan ya akibat mengonsumsi kecacingan yang dikaitkan dengan kebiasaan mengonsumsi sayuran mentah atau lalapan ya. Nah, ini dasar teorinya apa? Dasar teorinya lalapan itu contohnya apa? Misalkan saya ambil selada. Selada itu kan dekat dengan tanah ya. Mungkin dia akan terkontaminasi dengan tanah atau pupuk yang mengandung telur cacing di situ. Berbeda dengan tanaman yang jauh dari tanah ya, contohnya apa? Contohnya mangga, contohnya kacang-kacangan, itu kan jauh di atas, kacang panjang misalkan, itu jauh dengan tanah, itu dasar teorinya. Kemudian dasar teori lainnya, telur cacing itu bisa hidup di tanah dalam waktu kurang lebih 20 hingga 30 hari.
contohnya, dan lain sebagainya. Nanti kita lakukan penarikan hipotesis dan kita uji di laboratorium. Misalkan dengan melakukan percobaan sayuran tadi ya atau lalapan tadi, contohnya selada misalkan, saya rendam dengan larutan NaCl, kemudian saya sentrifus dan saya teliti endapannya di mikroskop, ya diamati ada atau tidak. Nanti muncul analisis datanya, apakah positif ataukah negatif ya. Kemudian dilakukan uji statistiknya. Baru nanti dilakukan penarikan simpulan di sini. Nah, ini langkah-langkah untuk melakukan penelitian secara ilmiah. Prosedurnya tadi ada pertanyaan, kemudian melakukan studi pendahuluan, menyusun hipotesis, melakukan penelitian, kemudian baru menarik hasil ya. Hasilnya ini nanti kemudian dibandingkan kembali dengan hipotesisnya, apakah diterima ataukah ditolak. Gitu. Nah, kalau teman-teman sekarang belum ada ide penelitian, atau wah saya nggak tahu nih mau penelitian apa, silahkan teman-teman mulai membaca ya, bisa dari PubMed itu jika penelitian tentang kesehatan, atau bisa GISTOR, atau bisa sumber-sumber yang lain, atau teman-teman bisa membaca melalui referensi kakak tingkatnya, atau penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, dari skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya, itu boleh. Nah, dari situ pasti saya yakin akan ada ide penelitian. Nah, ini kalau manfaat penelitian, apa sih manfaatnya kita melakukan penelitian? Ya, kalau penelitian kesehatan, ini fokusnya karena kemarin saya mengajarnya di kesehatan ya, secara keseluruhan memang intinya adalah untuk memecahkan suatu masalah di sini. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan penelitian. Tadi ya, masalahnya ada, tujuannya apa, jenis penelitian nanti saya jelaskan, subjeknya siapa. Kemudian metode pengambilannya, apakah metode kuesioner, ataukah metode wawancara, ataukah dengan di laboratorium. Atau bisa juga menentukan apakah dia nanti purposive sampling, random sampling, atau total sampling, atau menggunakan rumus. Jadi, untuk mata kuliah metodologi penelitian, itu erat kaitannya dengan mata kuliah statistik. Jadi, harus didukung oleh pengetahuan teman-teman mengenai statistik atau uji ya nanti. Perhatikan juga alat dan bahannya ya. Misalkan saya ingin melakukan penelitian mengenai eh, COVID gitu. Teman-teman harus persiapkan itu. Oh, ternyata reagennya mahal ya. Oh, ternyata untuk alat swab-nya lumayan ya atau biayanya cukup tinggi. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Jangan asal melakukan penelitian. Dan buat rincian terlebih dahulu nanti, estimasi berapa biaya yang diperlukan. Kemudian cara kerjanya, kalau untuk kesehatan dari tentukan pra, ana, hingga pasca analitiknya. Selanjutnya analisisnya, apakah menggunakan uji T, uji ANOVA, uji Kruskal-Wallis, dan lain sebagainya. Nanti dicek lagi. Kendala yang mungkin timbul, ini contohnya ya, kalau sekarang ini kan sedang pandemi. Kemudian kalau sebelumnya teman-teman ingin melakukan uji mengenai hemoglobin pada perokok, ya. Tentu kalau zaman dulu lebih mudah, teman-teman tinggal kumpulkan respondennya di satu tempat, di satu lokasi, misalkan di puskesmas, ya, atau di balai desa, kemudian diambil darahnya. Itu dulu. Tapi kendalanya kalau sekarang karena adanya COVID harus ada distancing gitu. Nah, itu gimana caranya? Apakah harus door to door atau bagaimana? Itu harus dipikirkan. Itu kendala. Atau lagi mungkin susah mendapatkan sampel atau jumlah sampelnya terlalu sedikit. Itu bagaimana?
Selanjutnya ada etika penelitian. Etika penelitian ini nanti saya bahas. Etika di sini bukan etik ya. Nanti kalau etik penelitian itu kaitannya dengan komisi etik yang menyatakan bahwa penelitian teman-teman itu layak dilakukan atau tidak. Nah, ini untuk etika. Yang pertama itu harus jujur. Melakukan penelitian itu harus datanya adalah data yang sebenarnya, tidak boleh dimanipulasi. Kemudian objektif, teliti, penelitiannya sistematis, tadi sudah ada tahapan-tahapannya, tidak boleh langsung lengkap. Contohnya, tujuannya nggak jelas, tapi teman-teman langsung mau melakukan penelitian di lab, ya. Dasar teorinya belum ada, tiba-tiba langsung penelitian di lab. Nanti kalau ada kesalahan, gimana? Nggak tahu ya, kontrolnya di mana. Ya. Kemudian harus kompeten. Contohnya, teman-teman ini di eh, prodinya gizi, tapi ingin melakukan penelitian tentang selain gizi, ya itu nggak bisa, ya harus sesuai kompetensinya. Atau ingin penelitian tentang parasitologi, tapi ternyata nggak tahu ilmunya sama sekali, ya nggak bisa. Harus tanggung jawab, berarti memulai hingga mengakhiri penelitian itu dengan baik, legal, mendapatkan izin etik ya, ini tadi yang berkaitan dengan komisi etik, jadi proposalnya kalau sudah selesai nanti silakan didaftarkan untuk dinyatakan apakah dia layak atau tidak dilakukan untuk dilanjutkan menjadi penelitian. Ya, biasanya akan dicek apakah nanti hewan cobanya atau respondennya atau membahayakan atau tidak terhadap manusia. Itu harus ada izinnya. Kemudian terbuka, kerahasiaan responden, yang ini nanti saya jelaskan lagi. Untuk responden itu harus diinisialkan, ya. Misalkan ingin melakukan penelitian tentang HIV, itu nggak boleh data pasiennya itu disebarluaskan, harus kita buat inisial. Misalkan Nona X atau Tuan Y, itu boleh. Mengutamakan keselamatan manusia, tidak boleh melakukan penelitian yang membahayakan, ya, kecuali memang sudah menjadi relawan untuk penelitian tersebut. Nah, ini syaratnya penelitian itu boleh salah, namun tidak boleh berbohong. Nah, gimana nanti kalau di lab atau di lapangan ternyata saya melakukan kesalahan? Silakan jujur saja kepada pembimbingnya, ya. Karena kesalahan suatu penelitian itu masih bisa dilanjutkan. Bisa jadi akibat kesalahan yang dilakukan itu justru mendapatkan pembahasan yang lebih menarik. Contohnya seperti apa? Contohnya, seharusnya dalam pembuatan media untuk perkembangbiakan bakteri itu saya tidak menambahkan larutan sukrosa, contoh ya ini. Ternyata saya lupa yang saya ambil itu sukrosa. Nah, tuh. Hasilnya apa? Nah, itu nanti yang teman-teman bahas. Bisa jadi hasilnya bagus, mempercepat pertumbuhan, atau malah memperlambat ya, tetap bisa dibahas di situ. Nanti dibandingkan saja dengan teorinya. Jadi ini konsepnya ya, konsep dasarnya. Selanjutnya mengenai jenis penelitian. Ini jenis-jenisnya menurut data, menurut tujuan, menurut waktu, menurut metodenya. Kalau menurut data, ada penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuanti itu membahas tentunya angka. Contohnya apa? Contohnya adalah tingkat kejadian diare pada masyarakat di daerah X. Nah, yang muncul di situ adalah angka. Misalkan ternyata 80% dari seluruh warganya itu mengalami diare di saat terjadi musibah banjir. Yang kedua ada penelitian kualitatif. Kalau kualitatif ini bukan merupakan angka. Contohnya apa? Contohnya adalah teman-teman ingin mendata jenis mata pencarian yang ada di pulau
X yang kaya akan, hasil tambang. Oh, ternyata di situ datanya bukan hanya tambang saja, orang-orangnya nggak hanya bekerja di tambang, tapi ternyata ada yang wira swasta, ada yang, di bidang kuliner, dan lain sebagainya. Kan itu bukan merupakan berupa angka ya, berupa, kualitatif. Itu contohnya. Atau ingin mengetahui tingkat kepuasan pelayanan rumah sakit X, kepuasan pelayanan itu bisa sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, nah itu bisa. Ini contoh, judul penelitian yang mungkin bisa ya membantu teman-teman. Ini saya rangkumkan karena di sini ada beberapa prodi ya, ada kesehatan dan juga non-kesehatan, ada TLM, gizi, farmasi, psikologi, bisnis, apalagi ya, K3 dan lain sebagainya, ini contohnya. Pertama adalah prevalensi diare pada masyarakat Bantar Gebang tahun 2019, atau tingkat kepuasan pasien pada pelayanan Rumah Sakit X Jakarta Timur. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Nama institusi atau nama rumah sakit atau perusahaan itu jika menyangkut kredibilitasnya, biasanya kita samarkan atau kita anonimkan, kecuali teman-teman sudah mendapatkan izin untuk launch data tersebut ya. Jangan sampai nanti teman-teman hasilnya ternyata tingkat kepuasannya sangat rendah. Nah, teman-teman nanti bisa digugat di situ. Tolong ini diperhatikan. Misalkan lagi presisi dan akurasi alat X untuk mendeteksi penyakit Y. Fenomena penggunaan gadget pada balita akibat pola asuh orang tua itu apa saja nih secara deskriptif. Pengaruh metode pengajaran hybrid, yaitu tatap muka dan juga online terhadap prestasi mahasiswa. Itu ada nggak ya pengaruhnya? Ataukah justru yang tatap muka saja yang prestasinya lebih tinggi, atau yang online saja, atau yang hybrid? Kemudian hubungan antara kecerdasan emosional dengan perilaku berbelanja online. Pengaruh tingkat pendidikan ibu rumah tangga terhadap pola asuh anak. Nah, ini contohnya ibunya apakah lulusan SD, SMP, SMA, kuliah, atau yang tidak mengenyam pendidikan, ini bagaimana pola asuh terhadap anaknya. Atau ini untuk K3, pengaruh kebisingan terhadap tingkat stres pada pekerja bagian X, misalkan pada mesin berat ya di PT Y, itu dituliskan Y-nya, tapi nanti PT-nya harus sesuai ya, apakah mendapatkan izin atau tidak. Kemudian gambaran kecelakaan kerja dan upaya keselamatan kerja pada perusahaan, atau kalau dari farmasi mungkin uji aktivitas ekstrak tanaman Y dengan menggunakan metode misalkan spektrofotometri, apakah metode maserasi, atau yang lainnya. Karakterisasi simplisia dan isolasi senyawa X dari tanaman Y. Bisa. Kebiasaan cuci tangan dengan kejadian diare dan lain sebagainya. Ini contoh-contohnya saja. Nah, kalau menurut waktu, penelitian itu terbagi menjadi penelitian longitudinal dan cross-seksional atau potong lintang. Penelitian longitudinal itu adalah penelitian yang membandingkan subjek setelah periode waktu tertentu. Nah, ini kalau untuk mahasiswa biasanya pakainya cross-seksional. Contoh longitudinal itu adalah teman-teman ingin melakukan penelitian mengenai efektivitas obat ya, obat baru. Obat itu kan dari dulu ya itu-itu saja. Ingin membuat obat baru itu tahapannya sangat panjang, bisa bertahun-tahun. Caranya dengan kita berikan obat itu kepada pasien, kemudian kita ikuti perjalanannya, ya, dari tahun pertama, tahun kedua, hingga tahun ketiga, dan seterusnya, tergantung dari tujuannya.
waktu lama, tidak hanya sekali waktu. Nah, berbeda dengan cross-seksional, kalau cross-seksional itu hanya dilakukan satu kali waktu. Misalkan, saya ingin melakukan penelitian mengenai kejadian diare di bulan Februari, ya, pada musim kering ya, Februari misalkan. Sekarang kan musim nggak sesuai ya dengan teori ya. Jadi datanya hanya di bulan Februari saja, Februari 2022. Kemudian data tersebut tidak bisa menggambarkan kondisi di bulan Desember 2022 karena mungkin di saat itu eh, curah hujannya lebih tinggi atau mungkin terjadi banjir ya kan kita tidak bisa samakan. Jadi hanya berlaku di waktu itu saja. Nah, kenapa penelitian longitudinal itu juga masih banyak dilakukan? Karena di sini kelebihannya adalah kita bisa mengikuti perjalanan subjek. Ya, jadi kita bisa evaluasi per tahap, mampu menerangkan hubungan variabel dengan waktu. Kekurangannya di sini waktunya tadi lama, ya. Biasanya kalau di kedokteran ini, jadi penelitian tidak sampai selesai, ya, hanya pada kurun waktu tertentu saja. Biasanya ini proyek besar. Kemudian nanti dilanjutkan oleh adik tingkatnya, dilanjutkan lagi oleh adik tingkatnya lagi, ya, dan seterusnya. Biayanya tinggi, ya kenapa tinggi? Karena kita kan harus datang ke tempat pasiennya, mengikuti, mungkin dia berpindah tempat, itu kita harus datangi, dan lain sebagainya. Tidak efisien karena sering terjadi drop out sampel. Ya, drop out ini artinya apa? Contohnya, saya ingin melakukan pengetesan, ya, pengujian obat diabetes mellitus yang baru terhadap pasien. Nah, ternyata di sini ada kejadian-kejadian yang tidak terduga, misalkan karena pandemi ya, ternyata banyak yang pasien itu di antaranya ada yang meninggal, tapi bukan karena diabetes atau bukan karena pengaruh obat, justru karena penyakit lain. Atau ternyata respondennya ini mengalami musibah atau kecelakaan, kemudian dia meninggal. Atau mengundurkan diri selama menjadi responden, itu bisa. Jadi ada drop off sampel. Solusinya apa untuk mencegah adanya drop out sampel? Drop out sampel ini umumnya cara mengatasinya dengan menambahkan jumlah responden atau jumlah sampelnya. Kalau menurut hitungan atau menurut rancangannya harusnya 50 orang, kita tambah lagi menjadi 70 orang. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau terjadi drop out sampel, kita masih punya sampel yang lain gitu. Jadi penelitian akan terus berjalan. Berlaku juga untuk cross-seksional ini. Untuk cross-seksional, kelebihannya ini pasti mahasiswa suka, mudah, ekonomis, kemudian cepat didapat. Sifatnya spesifik ya, tadi yang saya jelaskan, hanya menggambarkan satu waktu tertentu saja. Kekurangannya, ya, biasanya sampel yang diminta itu jumlahnya besar. Kemudian tidak dapat menggambarkan perkembangan dan tidak mampu mengetahui hubungan sebab akibat terhadap waktu. Semoga sampai situ jelas ya. Nah, menurut tujuannya ada penelitian murni, pengembangan, dan terapan. Ya. Dari namanya saja sudah bisa kita tebak, kalau murni berarti di sini untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau menemukan teori baru. Contohnya di sini penelitian tentang COVID ya. Pada awalnya kan COVID itu hanya diteliti oleh yang expert saja. Ya. Penelitian di lab-nya pada saat munculnya COVID itu yang melakukan penelitian hanya mereka yang expert saja. Atau penelitian mengenai bayi tabung, penelitian mengenai penyebab kanker, ya.
Selanjutnya ada penelitian terapan. Kalau penelitian terapan ini sudah mungkin, bukan basic lagi, tapi sudah tujuannya untuk memecahkan masalah yang ada. Misalkan, umumnya itu untuk penerapan sistem, metode, atau program. Contohnya apa? Contohnya penerapan sistem digital terhadap pengembangan layanan di puskesmas X. Nah, ini, mungkin pada awalnya mereka ngantri dulu, daftar dulu ya, kemudian, membuat appointment dulu dengan dokternya, selanjutnya baru diperiksa, selanjutnya nunggu hasilnya, baru nanti pulang. Nah, karena adanya, metode baru atau sistem yang baru, sistem digital, daftarnya nggak harus pagi-pagi, tapi mungkin bisa melalui online. Baru ke rumah sakit atau ke puskesmasnya itu di jam yang muncul di, sistem tersebut. Selanjutnya setelah ketemu dokter, hasilnya mungkin, tidak harus ditunggu, tapi mungkin bisa dikirimkan. Jadi pasiennya tidak harus menunggu lama di, puskesmas atau rumah sakit. Ini adalah contoh, penelitian terapan. Nah, menurut metodenya, ya ini ada banyak referensi, yang saya bahas ini hanya beberapa, eksperimen, kemudian ada penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan korelasi. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Ya, di sini menggambarkan fenomena yang diamati, menggambarkan individu dan juga situasinya. Di sini tidak terdapat hipotesis, kemudian tidak terdapat perlakuan, apalagi perlakuan yang dimanipulasi. Nanti saya jelaskan di eksperimen. Nah, contoh penelitian deskriptif itu seperti apa? Contohnya adalah identifikasi telur cacing pada sampel feses. Nah, gambarannya seperti ini. Teman-teman sampelnya berupa feses ya, kemudian di situ nanti diamati ada positif atau negatif. Pertama, selanjutnya dilihat ada cacing apa saja, apakah askaris, apakah telur trikuris, telur enterobius, atau telur cacing tambang, dan lain sebagainya. Nah, yang dimunculkan di hasil penelitian teman-teman, jadi hanya gambarannya saja, ya morfologinya seperti apa dan apa saja yang teman-teman temukan. Tuh, bebas ini secara luas. Semoga bisa ditangkap ya di sini. Kemudian ada gambaran pengelolaan limbah medis cair di Rumah Sakit X yang ada di Surabaya. Ini contoh saja. Selanjutnya ada penelitian eksperimen. Kalau eksperimen di sini tujuannya adalah untuk mempelajari variabel dan membandingkannya dengan kontrolnya. Kemudian di sini ada intervensi dan ada perlakuan. Perlakuannya pun bisa kita manipulatif di sini. Nah, sebelum mempelajari eksperimen, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu ada variabel bebas, variabel terikat, dan juga ada kontrol. Kalau variabel bebas itu yang mempengaruhi variabel terikat. Untuk variabel terikat, itu variabel yang mempengaruhi variabel bebas. Kalau kontrol, itu tidak diberikan perlakuan. Contohnya seperti apa? Nah, di sini ya. Kita identifikasi dari contoh penelitiannya ya, contoh judulnya. Misalkan, saya ingin melakukan penelitian mengenai hubungan kebiasaan merokok dengan penyakit jantung pada usia produktif. Nah, di sini saya tentukan dulu variabel bebasnya mana. Variabel bebasnya di sini adalah kebiasaan merokok, karena ada dua kemungkinan, merokok dan tidak merokok. Nanti kita kaitkan di sini. Berarti variabel terikatnya adalah penyakit jantung. Kemudian, contoh lagi, penambahan larutan sukrosa, misalkan sukrosanya dibuat variatif ya, di sini ada 1 mili, 2 mili, 3 mili, atau dalam gram ya boleh bebas ya, terhadap aktivitas pertumbuhan bakteri probiotik. Nah, di sini
dilihat nanti apakah, eee, adanya penambahan sukrosa itu mempengaruhi pertumbuhan atau tidak, atau sama saja. Nanti kita bandingkan dengan kontrolnya. Kontrolnya berarti larutan yang tidak ditambahkan dengan, sukrosa, tuh. Ini contoh penelitian eksperimen. Nah, tadi kita bahas tentang variabel. Variabel itu berarti bisa kita ukur ya, untuk mempersiapkan fungsinya untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulannya, kemudian untuk mempersiapkan pengolahan datanya, dan untuk menentukan uji hipotesisnya seperti apa. Lanjut ada penelitian komparatif. Dari namanya kan kita bisa tebak, berarti penelitian ini tujuannya adalah membandingkan 2 atau lebih metode, ya, atau 2 subjek atau lebih. Contohnya di sini, saya ingin membandingkan metode A dengan metode B, ya. Realnya misalkan saya ingin membandingkan metode pemeriksaan feses menggunakan pemeriksaan natif, metode natif, dan juga metode sedimentasi. Nanti di pembahasan penelitian saya jelaskan di situ, oh ternyata metode natif itu jauh lebih baik, atau metode sedimentasi itu jauh lebih efektif untuk pemeriksaan. Nah, itu hasilnya. Jadi membandingkan 2 hal ya, atau lebih boleh. Ada lagi penelitian korelasi. Kalau korelasi berarti di sini untuk mencari hubungan antara variabel. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah saya ingin ya melakukan penelitian mengenai hubungan kebiasaan mengonsumsi junk food dengan meningkatnya resiko diabetes mellitus, atau hubungan tingkat pendidikan ibu dengan status gizi anak. Ya, apakah gizi baik atau gizi buruk, ini tergantung dari kita bisa analisis dari tingkat pendidikan ibunya. Hubungan kematian bayi dengan tingkat kelengkapan imunisasi. Ini contoh-contoh judul penelitian ya. Semoga teman-teman dengan tugas yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama itu bisa segera menyusun atau menentukan judulnya. Nah, ini penelitian menurut tempat, itu ada penelitian lapangan, kemudian ada penelitian kepustakaan. Biasanya ini kita gunakan untuk penelitian yang data sekunder, atau penelitian laboratorium. Kalau lapangan dan laboratorium ini sudah pasti datanya adalah data primer. Data primer itu data yang diambil langsung oleh peneliti. Selanjutnya ada subjek penelitian ya. Subjeknya itu bisa tunggal atau bisa kelompok. Kalau kelompok, nah ini kita bisa define lagi gitu. Yang pertama ada 2 kelompok tidak berpasangan, ada 2 kelompok berpasangan, 2 kelompok berpasangan karena matching, atau 2 kelompok berpasangan dengan desain crossover. Maksudnya seperti apa? Ini saya jelaskan satu persatu. Kelompok tidak berpasangan ini data tidak berpasangan karena berasal dari 2 data yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya ini, saya ingin membandingkan tekanan darah orang di dataran rendah dengan tekanan darah orang di dataran tinggi. Nah, lokasinya kan berbeda ya ini, dengan karakteristik juga yang berbeda. Contoh kedua, kelompok berpasangan yang berasal dari kelompok yang sama. Contohnya, saya ingin mengetahui data tekanan darah mahasiswa kelompok A di bulan Januari, kemudian karena banyak UTS, banyak UAS, dan lain sebagainya, atau banyak ujian di situ, saya bandingkan di bulan Februari. Itu ada pengaruh atau tidak? Atau saya ingin membandingkan, ini gampang ya, jadi ada pre dan post contohnya. Cirinya ya, ada pre-test dan post-testnya. Contohnya saya
ingin mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa mengenai statistik. Saya tanyakan di semester 2 sebelum teman-teman mendapatkan mata kuliah statistik. Kemudian saya nanti, tanyakan lagi di semester 4 misalkan, setelah teman-teman mendapatkan mata kuliah statistik, hasilnya seperti apa? Itu yang saya bandingkan. Pasti berbeda ya, karena satu belum pernah dan nah di sini, oh ya satu lagi, kelompoknya itu sama. Artinya apa? Ya kalau saya ingin menanyakan ini ke mahasiswa keperawatan ya, angkatan 2019, berarti nanti saya tanyakan lagi pada responden yang sama. Kalau tadi misalkan ada, Adi, Edo, dan, Edu ya, berarti mereka juga nanti akan saya tanyakan ulang. Bukan respondennya berganti, tapi respondennya tetap sama. Ada lagi 2 kelompok berpasangan karena matching, karena di sini karakteristiknya yang sama. Contohnya, saya ingin melakukan pemeriksaan atau ingin melakukan identifikasi kejadian, anemia pada, eee, apa, pada wilayah X ya, yang mungkin tingkat ekonominya sedang, kemudian saya ingin bandingkan dengan, eee, tingkat anemia pada wilayah Y yang juga sama-sama sedang, tapi dia beda kota, gitu. Namun karakteristiknya, status ekonominya sama di sini, kurang lebih sama. Berbeda dengan yang di sini tadi ya, kalau kelompok tidak berpasangan, kondisinya berbeda. Kemudian di sini, 2 kelompok berpasangan dengan desain crossover. Nah, di sini contohnya adalah sampel diberikan obat A hingga selesai, kemudian dilanjutkan dengan obat B hingga selesai. Selanjutnya dianalisis hasilnya dari pemberian obat A dan obat B itu seperti apa. Ini contoh. Oke, mungkin itu dulu ya mengenai basic penelitian yang kemarin teman-teman sempat tanyakan di WA group. Nah, selanjutnya semoga, penjelasan ini dapat memberikan pencerahan untuk tugas awal yang diberikan, yang kemarin sudah disampaikan. Nah, pertama teman-teman harus tentukan dulu judul penelitiannya apa. Selanjutnya nanti ajukan judul tersebut ke pembimbing akademiknya. Saya sarankan lebih baik 3 hingga 4 judul, sehingga jika satu ditolak, teman-teman masih punya, cadangan judul yang lain. Oke, selamat mengerjakan, kemudian jika ada pertanyaan lain, teman-teman bisa tuliskan di LMS atau bisa tuliskan juga, di kolom pertanyaan, atau bisa juga melalui PJ-nya ya, untuk PJ kelasnya. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.